Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, topik kita pada hari ini adalah doa yang tidak patut ditiru. Hari ini saya berbicara tentang doa, di mana hal ini sangat penting kita perlu ketahui, sehingga dengan demikian pada saat kita menyampaikan doa dan permohonan kita atau sikap hati kita adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kita baca ayat yang ketiga secara khusus, dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudari yang saya kasihi, secara umum semua manusia di muka bumi ini memiliki cara untuk menghampiri Tuhannya. Ya, baik orang yang beragama Kristen maupun orang yang tidak beragama Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, dan bahkan juga para penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang yang menyembah sesuatu yang dianggap berkuasa atau memiliki kuasa lebih yang di luar dirinya. Dan salah satu yang digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya yaitu dengan cara penyembahan-penyembahan atau ritual-ritual di dalam doa, saudara. Ya, atau boleh dikatakan melalui doa. Ya, dan doa itu bisa diekspresikan di dalam banyak hal, meditasi kah, ritual-ritual yang sakralitasnya itu sangat mereka agung-agungkan. Ya. Bagi manusia doa itu menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan pribadi yang ada di luar dirinya yang mereka akui, yang diakui oleh manusia memiliki kuasa, otoritas, kehendak yang mutlak atas kehidupannya dan alam semesta ini. Ya. Dan manusia juga meyakini bahwa pribadi yang mereka anggap Tuhan atau Allah itu adalah pribadi yang akan mendengar dan mengabulkan doa yang mereka naikkan kepadanya. Saudara, saya dan saudara juga termasuk bagian daripada manusia ini, ya, yang memiliki satu wadah di mana kita berkomunikasi dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yakni melalui doa.
Ya, tentu itu kita lakukan. Ya, setiap pagi kita bangun dan kita datang berdoa kepada Tuhan. Kalau saya bertanya pada pagi hari ini kepada saudara, adakah doa saudara yang belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan? Seringkali kita kecewa, bukan? Ketika kita tidak menerima apa yang kita doakan. Dan bahkan tidak jarang kemudian kita menyalahkan Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab atau tidak mengabulkan doa kita. Nah, pada pagi hari ini dari pembacaan kita, saudara, Allah menunjukkan kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang dicatat oleh Yakobus ini, ya, yang tentu saja kita percaya bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus, saudara, untuk menuliskan hal ini, sehingga pada pagi ini ketika kita membacanya dan kita yakini bahwa ini adalah isi hati Tuhan kepada kita, bahwa ada doa yang tidak patut ditiru. Ada doa yang salah sehingga tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Seperti apa yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Ya. Kita menemukan bahwa benar ada doa yang salah yang dinaikkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, ya. Yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ya. Kita berpikir bahwa sesungguhnya tidak ada doa yang salah. Kadang-kadang kita memiliki satu konsep pemahaman bahwa udah pasti doa selalu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Mau doa apa saja pasti dijawab. Semua doa itu baik dan benar. Bukankah itu yang seringkali ada di dalam pemikiran kita, saudara? Betul ya? Kita berpikir bahwa apa saja yang kita doakan, ya, pasti akan dijawab sama Tuhan. Namun kalau kita melihat di dalam nats firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ya, dalam ayat-ayat yang dicatat di dalam Yakobus pasal 4 ini, saudara, kita memperhatikan bahwa kita menemukan ternyata tidak semuanya atau tidak selalu ada doa itu akan dijawab. Ada doa yang salah, sehingga itulah menyebabkan Tuhan tidak menjawab doa itu. Nah, kita mau melihat doa yang bagaimanakah yang disebut sebagai doa yang tidak patut ditiru atau doa yang salah. Lalu bagaimanakah seharusnya kita menaikkan doa kepada Tuhan? Saudara, doa yang salah itu, ya, menurut nats firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, yang pertama adalah doa yang didasari oleh keinginan daging. Inilah yang dicatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 yang menjadi nats renungan kita pada pagi ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, atau doamu tidak dijawab oleh Tuhan karena kamu salah berdoa. Berarti ada doa yang tidak patut ditiru pada pagi hari ini karena itu adalah doa yang salah. Ketika melakukannya itu salah berdoa. Mengapa, saudara? Sebab yang akan didoakan, yang diminta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini yang disebut doa yang didasari oleh keinginan daging, oleh keinginan hawa nafsu. Saudara-saudari yang saya kasihi, doa yang salah bukan karena caranya atau kata-kata yang diucapkannya, tetapi karena niat dan motivasi yang ada di dalam ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Motivasi yang didasarkan dalam setiap ungkapan yang berasal dari hati kita yang paling dalam, dari dunia batinia kita. Tentu motivasi atau ungkapan atau niat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang diniatkan atau dimotivasikan atau didorong oleh hawa nafsu, keinginan daging untuk memuaskan nafsu, pastilah tidak akan dikabulkan Tuhan. Ya, ini ditegaskan di dalam ayat ini, saudara. Kita tidak mendapat apa-apa atau Tuhan tidak menjawab doa kita karena kalau hasil doa itu atau doa yang kita doakan itu, permintaan yang kita minta itu, saudara, kita akan habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara, ketika kita mendengar doa kita, yang pertama-tama diperhatikan oleh Tuhan bukan rangkaian kata-katanya yang indah, atau cara kita berdoa mungkin kita sampai jungkir balik, atau mungkin kita sampai terkapar sedemikian rupa. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah kata-kata yang terucap dalam doa itu yang didorong oleh niat hati. Kata-kata yang menjadi ungkapan daripada apa yang ada di dalam batinia, yang ada di dalam dunia, dalam diri kita. Ya, tentu saja Tuhan akan melihat
hati yang tulus dan murni, bukan hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu dunia, yang didorong oleh keinginan-keinginan nafsu dunia. Saudara, sekali lagi, Tuhan melihat sikap hati kita. Apa yang ada di dalam motivasi, yang mendorong ungkapan kita, yang mendorong hati kita mengungkapkan dalam kata-kata. Jadi hal yang pertama, saudara, kalau niat hati dan motivasi batin kita salah pada waktu kita berdoa, maka sudah dipastikan Tuhan akan menolak dan tidak mau menjawab. Itulah sebabnya jangan meniru doa yang lahir ya dari keinginan daging. Jangan meniru hal itu, saudara. Atau bahkan jangan lakukan. Hentikan. Kalau hari-hari ini saudara berdoa karena didorong oleh keinginan daging, keinginan duniawi untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan manusia lahiriah saudara, agar orang mengakui, agar orang melihat penampilan saudara dan seterusnya. Hentikan. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau hanya sedang mengandalkan pikiran dan kemampuanmu sendiri. Nah, hal yang kedua, saudara, ya, doa yang tidak patut ditiru adalah doa. Yang kedua adalah doa yang didasari oleh keinginan dunia. Yang pertama tadi didasari oleh keinginan daging, ya, hawa nafsu, saudara. Dan yang kedua, doa yang didasari oleh keinginan dunia. Di dalam ayat keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, banyak orang berdoa bukan didorong oleh karena kebutuhannya, tetapi didorong oleh keinginan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, serupa dengan apa yang ditampilkan oleh dunia ini. Dunia yang hedonis, dunia yang mengagung-agungkan kemewahan, yang mengagung-agungkan glamoritas, dunia yang memuja penampilan, dunia lahiriah yang seringkali dipertontonkan sedemikian rupa untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan penyanjungan dari manusia, untuk mendapatkan ukuran-ukuran kesuksesan yang dilekatkan oleh orang lain, dan itu dia nikmati sebagai sesuatu pencapaian. Saudara, hentikan melakukan hal ini. Doa yang didasari oleh keinginan dunia hanya akan membawa kita ke dalam permusuhan dengan Allah. Firman Tuhan berkata, kita tidak setia. Ya, ketika kita bersahabat dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia dan segala keinginannya, hanya akan membawa kita ke dalam kesesatan. Hanya akan membawa kita ke dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Hanya akan membawa kita ke dalam permusuhan dengan Allah. Itu berarti kita sedang menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan kita, pusat doa kita, pusat harapan kita. Saudara, dua hal ini harus kita benar-benar pegang dalam hidup kita sebagai sesuatu pantangan, sesuatu yang harus kita jaga jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Doa yang didasari oleh keinginan nafsu atau keinginan daging, dan doa yang didasari oleh keinginan dunia, jangan sampai ada di dalam kualitas doa-doa kita. Saudara-saudari yang saya kasih, tidak sedikit orang Kristen karena ingin mengikuti keinginan dunia, ya, keinginan dagingnya, melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan dan firman. Hal ini pun terbawa bahkan sampai ke dalam praktek-praktek doa yang kemudian dibawa ke depan Tuhan, menampilkan yang sifatnya hal-hal yang lahiriah. Ya, sedangkan kalau kita melihat Tuhan menginginkan kita menampilkan keindahan batiniah kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan keinginan-keinginan yang sifatnya hawa nafsu. Artinya kalau doa kita hanya untuk memuaskan penampilan lahiriah kita,
yang didorong oleh keinginan daging dan keinginan sama dengan dunia ini, maka saya mau katakan pada pagi hari ini, doa kita tidak akan pernah dijawab Tuhan. Namun jika hal-hal lahiriah yang kita doakan itu sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita, dan untuk memuliakan nama Tuhan, tentu itu akan membawa kita di dalam sikap hati di dalam berdoa yang berbeda. Tidak lagi didorong oleh keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu atau mengagung-agungkan persahabatan dengan dunia. Namun dengan rendah hati kita akan datang kepada Tuhan dengan sikap yang terus berjaga-jaga. Ya, dengan rendah hati kita akan berkata, Tuhan, aku mau merendahkan diriku di hadapan-Mu. Ya, aku mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kalau kita membawa doa yang lahir dari hati yang tulus, hati yang murni, membawa satu permintaan-permintaan, mungkin itu bersifat kebutuhan lahiriah. Namun jika itu benar-benar yang dibutuhkan oleh kita dan untuk memuliakan Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saudara, mari terus kita memiliki sikap berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudari yang saya kasih, pagi hari ini dengar baik-baik firman Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di dalam keinginan daging dan keinginan persahabatan akan dunia ini. Namun sebaliknya, biarlah keinginan roh, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkan hidup kita. Bahkan Roh Kudus akan menolong kita pada saat kita berdoa. Dan kalau kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan tidak mencontoh, meniru apa yang menjadi pantangan bagi kita untuk tidak kita lakukan lagi doa yang lahir dari keinginan daging dan lahir dari persahabatan kepada dunia ini, itu tidak lagi boleh ada di dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini saya percaya kita akan terus ditolong Tuhan. Segala doa dan seruan kita Dia akan dengarkan dan menjawab kita, karena Dia adalah pribadi yang menjawab doa-doa setiap umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pagi ini teruslah memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Teruslah bertekun di dalam iman dan pengandalan akan Tuhan. Teruslah membangun relasi yang intim dengan Allah. Berkomunikasi dengan pribadi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sikap hati yang benar bukanlah sikap hati yang didorong oleh keinginan duniawi, yang didorong oleh keinginan daging. Tetapi sikap hati yang didorong oleh Roh Kudus Allah, yang didorong oleh kesadaran bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita membutuhkan Allah yang tak terbatas, yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan terus mengandalkan Dia, dan dengan demikian kita akan terus berjaga-jaga dan tidak lagi lengah, tidak lagi mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Doa saya pada pagi ini buat saudara, tetaplah memiliki kualitas iman yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin.